Abdullah bin Umar itu anak saya, khalifah. Tapi karena dia anak saya, maka dia tidak boleh menjadi khalifah. Karena itu nepotis. Saudara, jangan nepui siapa-siapa. Ini pidatonya Umar. Kenapa dulu kau tidak bikin negara Islam? Kau tidak ikut membentuk khilafah? Saudara, khilafah itu istilah jenis. Arti khilafah itu adalah pemerintahan. Oleh sebab itu kalau saudara tulis dalam bahasa Arab, pemerintahan Indonesia itu tulisannya Al-Khilafah Al-Indonesia. Ini sudah khilafah kalau di bahasa Arab kan. Tetapi lebih dari itu, khilafah itu tidak ada bentuknya di dalam ajaran agama, tidak ada. Bentuknya seperti apa khilafah? Agama hanya mengajarkan kalau kamu ingin hidup sukses, dirikan negara. Negaranya seperti apa? Terserah. Apakah republik, apa kerajaan? Kesatuan, federal. Otonomi daerah atau sentralisasi. Itu terserah kebutuhan masing-masing. Itulah sebabnya ketika Nabi wafat, yang disebut khilafah itu bermacam-macam, tidak ada yang satu. Sehingga jangan saudara anggap, kok ambil khilafah seperti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini pemerintahnya beda-beda. Cara pemilihannya beda. Coba Abu Bakar gimana? Abu Bakar pemusyawaratan di depan jenazah Nabi. Itu pemilihan langsung dengan mufakat. Musyawarah mufakat itu Abu Bakar. Pilih khalifah. Tapi ketika Abu Bakar jadi khalifah dari demokrasi musyawarah mufakat, Abu Bakar ini membentuk monarki. Karena apa? Dia berpesan kalau saya mati besok, agar rakyat tidak ribut, kaum muslimin tidak ribut, nanti yang menjadi khalifah adalah Umar. Nah, sudah beda kan? Kalau ditanya, kok enggak ikut khalifah? Saudara mau ikut Umar atau mau ikut Abu Bakar? Udah beda kok. Yang satu dipilih, satu ditunjuk. Oleh sebab itu sistem ditunjuk atau dipilih itu ada semua di khilafah. Abu Bakar tuh disebut khalifah sebagai pengganti Nabi. Tapi Umar disebut amir, amirul mukminin, kan gitu kan kalau ada hadis Nabi, an amiril mukminin radhiyallahu an. Itu Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar khalifah sebutannya. Abu Bakar melahirkan sistem pemerintahan seperti khilafah Turki Utsmani. Kalau Amirul Mukminin melahirkan negara Islam seperti Uni Emirat Arab. Emirat itu keamiran, Amir Umar. Nah, beda lagi dengan Utsman ketika ditunjuk apa? Pakai Dewan Perwakilan. Khulafaur Rasyidin juga tuh ketika Umar akan meninggal, saya bilang, kalau saya mati besok, khalifah supaya dipilih oleh sebuah Dewan Perwakilan 6 orang. Yang akan dipimpin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak saya, khalifah. Tapi karena dia anak saya, maka dia tidak boleh menjadi khalifah. Karena itu nepotis. Saudara, jangan nepui siapa-siapa. Ini pidatonya Umar. Ini pidatonya Umar bin Khattab. Baca nanti sejarah. Sejarah Islam. Tidak boleh, kata si Umar, tidak boleh anak saya. Mimpin saja lalu pilih yang lain. Jadilah Khalifah Utsman. Lalu yang keempat Ali, itu terjadi dari perpecahan dibaiat oleh rakyat. Yang satu dibaiat oleh rakyat Muawiyah, satu Ali. Ini Khulafaur Rasyidin juga. Ali menyebut dirinya bukan khalifah, bukan amir, tapi imam. Maka pemerintahan Islam itu sebutannya satu khilafah, yang kedua imaroh, Emirat Arab tuh imaroh, keamiran. Lalu yang ketiga imamah seperti Iran. Jadi kalau orang tidak tahu, pokoknya ikut khilafah yang mana? Khilafah ada 4. Makanya dulu Abi Qusdu Cokro Suyoso kita, kamu mendirikan khilafah itu seperti apa? Republik? Apa kerajaan? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Maka macet di BPUPKI nggak diterima. Pada tahun 55, saudara.
ada pemilu. Pemilu itu diadakan memenuhi janji Undang-Undang Dasar dalam waktu 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya. Dibentuk, setelah perang ini dibentuk, dilakukan pemilu untuk membentuk MPR, DPR, DPA. Tapi karena agresi perang terus, pemilu baru diadakan tahun 65. Tahun 55. Nah tahun 55 itu terpilih konstituante, badan pembentuk Undang-Undang Dasar untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Saudara, apa hasilnya? Bulan Maret tahun 56, konstituante bersidang di Bandung. Sampai bulan Juli tahun 59 tidak selesai. Karena yang satu ingin khilafah, satu ingin sekuler, satu ingin komunis, sosialis komunis. Ribut. Dan itu sama kuat tuh antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Karena berkali-kali di voting sekarang menang kelompok nasionalis. Tetapi tidak sampai 2/3 dukungan. Besok diulang lagi lobby-lobby, menang kelompok Islam. Tidak sampai 2/3. Menurut konstitusi atau UUD 50, sebuah keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara baru bisa diputuskan kalau didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota konstituante. Ini tidak pernah ada yang mencapai 2/3. Sehingga Bung Karno menurunkan dekret Presiden 5 Juli 59. Kembali ke Pancasila pada waktu itu. Nah saudara, apa yang menarik? Ketika perdebatan tentang kita mau Pancasila atau Islam, Pancasila, Islam itu, saudara, ketika perdebatan macet, lalu mereka berembuk, ayolah kita ideologinya nanti, kita bicara konstitusinya. Ini saudara nanti baca di dalam disertasinya Adnan Buyung Nasution. Judulnya Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia. Berembuk, udah enggak usah dasar negara itu nanti kalau sudah isi undang-undang dasarnya selesai, kita undang-undang dasar negara. Nah saudara, ini undang-undang dasarnya udah selesai. Sama pikirannya antara yang Islam, yang nasionalis, yang komunis, sama ini aja. Tapi ketika ideologi negara mereka tidak sepakat. Pertanyaannya, loh, kalau isinya sama, kenapa ideologinya diperdebatkan? Berarti ini kan memperdebatkan kulit, tidak memperdebatkan substansi. Saudara, 90% rancangan Undang-Undang Dasar pengganti UUD 50 itu sudah jadi, tinggal ideologinya aja. Di voting, yang satu menang, satu kalah. Besok di voting, yang ini menang, yang ini kalah gitu. Sampai presiden, oh kalau gitu nih, tidak bagus nih. Maka dikeluarkan dekret. Nah oleh sebab itu saudara, lalu muncul penafsiran. Sebenarnya negara yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin dan warga ijmi, terutama yang harus memotori ini, itu negara seperti apa? Satu, membentuk negara itu niscaya, kata agama. Dalam Al-Quran ada kata bilad, wahadal balad, ini negara yang aman. Wahadal baladil amin itu, balad itu negara. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ada kata, ada satu bangunan yang tidak pernah ada di negara manapun itu bilad. Ada kata al-mulk, itu juga negara. Ada kata sultan, negara. Berarti Islam mengajarkan adanya negara. Nabi mendirikan negara. Namanya negara Madinah. Tapi yang negara yang didirikan oleh Nabi itu, kepala negaranya Nabi. Ketua Mahkamah Agungnya Nabi. Ketua DPR-nya Nabi. Legislatifnya Allah menurunkan Al-Quran, Nabi lalu menghukumkan. Itu legislatif. Yang memimpin pemerintahan Nabi, itu eksekutif. Yang menjadi hakim kalau ada pelanggaran, Nabi, itu yudikatif. Jadi ada kekuasaan di satu tangan kalau zaman Nabi, dan harus Nabi. Nah sekarang saudara mau mendirikan negara seperti Nabi, siapa yang mau jadi Nabi? Nggak bisa.